Selamat siang Bu Fitri, lama gak jumpa loh. Selamat siang Bu Rini, alhamdulillah ya senang sekali kita bisa berjumpa lagi nih dengan Bu Rini. Alhamdulillah kita bisa diskusi terlebih dahulu ya Bu sebelum proses coaching nanti saya. Alhamdulillah. Baiklah Bu Fitri, sebelum proses coaching nanti dimulai, saya akan menanyakan beberapa hal mengenai proses coaching nanti kepada panjenengan. Sebelum kita akan berdiskusi terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian proses coaching pada hari ini. Rubrik penilaian ini akan digunakan untuk menilai coach dan coachee selama proses coaching. Untuk coach akan dinilai apakah sudah sesuai dengan alur delta, kemudian apakah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa Bu, untuk menerapkan sistem coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke jenengan yang pertama adalah, kira-kira kompetensi coaching apa yang pengen Bu Fitri kembangkan? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini itu ada 3 Bu. Nanti yang pertama yaitu kehadiran secara utuh atau secara penuh, kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bu, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang diobservasi nanti? Ini Bu, mungkin untuk yang mendengarkan dengan aktif ya Bu. Nah, jadi nanti saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Oke. Pertanyaan ketiga dan yang terakhir ya. Indikator yang ingin dicapai Bu Fitri dalam proses coaching ini apa nggih? Kalau saya sendiri tuh, saya ingin nanti coach saya itu dapat memetakan permasalahan yang dihadapi, kemudian menemukan solusi sendiri dan juga menetapkan langkah-langkah yang akan dia lakukan guna untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Nah, kemudian menentukan indikator keberhasilan sendiri yang akan dicapai dalam proses coaching nanti. Iya, terima kasih Bu Fitri, terima kasih loh ya atas waktunya. Kegiatan pra-coaching ini kita cukupkan sampai di sini, dan nanti jika Ibu sudah selesai melakukan coaching, kita akan bertemu lagi untuk diskusi proses yang telah dilakukan nanti. Silahkan Bu Fitri melakukan coaching dulu. Ya, terima kasih Bu Rini. Sama-sama Bu Fitri. Selamat siang Bu Sari. Iya Bu Fitri. Gimana nih kabarnya? Baik sih, cuman ada yang saya pikirkan begitu. Oh gitu ya, makanya kok agak beda gitu dengan Bu Sari. Kayaknya ada yang ngeganjel gitu ya Bu ya? Iya Bu. Oke. Nah Bu Sari, untuk siang hari ini kan kita mau sharing-sharing gitu aja ya Bu Sari ya, kita ketemu di sini. Nah sebenarnya apa sih nanti yang akan Bu Sari sharingkan ke saya itu, dan jadi tujuannya itu apa untuk Bu Sari itu? Ini loh Bu Fitri, saya itu kan wali kelas ya, kelas 7C. Nah, anak-anak itu di kelas itu sering nggak jaga kebersihan gitu ya. Padahal sudah dibuat jadwal piket, tetapi kok nggak dikerjakan, dan kelasnya itu kotor banget, dan saya kena tegur juga dari guru-guru yang lain. Ini kenapa kelasnya kok kotor terus gitu tuh. Oh gitu. Ya jadi karena itu ya ternyata Bu Sari itu ya kayak terganggu ya dengan sikap anak-anak itu ya, yang mungkin masih kurang apa ya, masih kurang menjaga dalam kebersihan di kelasnya gitu ya. Oh gitu. Oke. Jadi itu sangat mengganggu fokus Ibu di sekolahan ya. Nah kemudian kira-kira Bu Sari untuk hambatan apa nih yang Bu Sari hadapi selama di kelas itu? Nah, yang saya lihat tuh anak-anak kalau saya masuk kelas itu kok kelasnya masih kotor. Nah, jadinya sebelum mulai pembelajaran saya minta bersihin dulu, diambil sampahnya. Jadi yang piket hari ini siapa, baru disapu dulu, dan itu memakan waktu sampai 10 menit gitu. Jadinya wah, ini terus-terusan begini, dan bukan hanya di pelajaran saya aja, guru kelas lain yang masuk juga seperti itu. Nanti habis istirahat buang sampah sembarang lagi begitu. Oke. Oh jadi
tersebut, apakah Bu Sari sudah ada nih semacam solusi gitu untuk menangani anak-anak ini? Iya, yang saya pikirkan sih tuh ketika pulang sekolah itu piket, saya juga ikut mendampingi anak-anak. Karena memang saya temuin ternyata tuh ada yang nggak piket. Dan kalaupun yang piket, piketnya ngasal. Jadinya besoknya ya kelasnya masih kotor. Oke, oke. Nah, berarti gitu ya Bu ya, Bu Sari sudah mencoba untuk memberikan semacam solusi nih ya, biar tidak berkelanjutan nih masalahnya. Nah, sekarang saya ingin tanyakan lagi ya Bu, dari solusi-solusi itu adakah konsekuensi hal lain? Ya, kalau tadi kan Bu Sari sudah bilang kalau mau ini menunggui anak-anak dalam tiket nih. Nah, kemudian adakah konsekuensi lain yang terpikirkan oleh Bu Sari? Yang saya pikirkan mungkin dibantu juga guru yang lain ya, ketika jam terakhir minta diawasin dulu sebelum keluar kelas, supaya juga kelasnya yang piket juga diawasin. Selain itu ketika masuk kelas yang piket juga harus dalam satu hari itu ya bukan piket pulang saja. Jadi ketika dalam satu pembelajaran itu apakah mereka sudah ada sampah atau tidak, bahkan rame-rame gitu. Jadi semua anak-anak coba lihat di bawah ini mejanya ada sampah tidak, jadi semuanya juga ikut mengambil gitu sampah yang ada di bawah mejanya, sehingga mereka itu bisa apa ya, bertanggung jawab gitu dan bisa menjaga kebersihan kelasnya. Nah, ini berkaitan juga sih Bu sama keyakinan kelas, itu akan saya ingatkan lagi mereka. Iya iya betul gitu ya. Oke, berarti ya itu tadi Bu Sari. Nah, jadi kita tadi kan sudah mengidentifikasi ya dari masalah Bu Sari. Nah, kemudian Bu Sari juga sudah memikirkan solusi-solusinya dan juga konsekuensinya yang akan terjadi. Nah, kemudian sekarang saya juga mau tahu nih prioritasnya dari Bu Sari itu untuk hal ini, karena tadi kan sudah mengganggu dari pikiran Bu Sari ya, mengganggu sekali ya. Nah, kemudian strategi apa nih yang akan Ibu Sari lakukan untuk kedepannya, mungkin biar lebih baik lagi atau bagaimana? Seperti yang tadi ya Bu ya, yang ingin saya lakukan tentunya pengawasan terhadap anak. Selain itu juga menyadarkan mereka tentang pentingnya kebersihan itu gitu. Karena kalau misalnya kelasnya kotor kan tentu itu nanti sarang nyamuk, dan itu juga kelas yang nggak nyaman gitu ya, agar mereka tuh bisa saling menjaga kebersihan dan sehingga membuat kelas itu nyaman untuk pembelajaran gitu Bu. Oke. Nah, baik, berarti itu tadi prioritas dari Ibu Sari. Nah, mungkin ada nih beberapa orang atau beberapa yang bisa Ibu Sari ajak untuk melaksanakan prioritas tersebut. Mungkin kira-kira dengan siapa nanti? Tentunya dengan guru yang lain juga yang mengawasin ketika jam pulang sekolah, mungkin jam pelajaran terakhir mereka bisa mengawasi, membantu mengawasi anak-anak yang piket. Waktu ketika pelajaran juga bukan hanya pulang ya, ketika pelajaran juga Bapak Ibu guru bisa membantu mengecek, dan itu ketika misalnya ada yang kotor itu bisa disampaikan ke saya juga. Jadi itu ada bagian seperti itu Bu. Ya, dari pihak lain ya. Pihak lain ya. Oke. Emang luar biasa Bu Sari. Nah, kemudian kita lanjutkan ke langkah selanjutnya nih Bu. Saya juga ingin tahu nih komitmen apa nih yang akan Ibu Sari laksanakan sehingga strategi-strategi tadi yang Bu Sari sampaikan itu bisa terlaksana dengan baik. Komitmen yang saya lakukan tentu membuat jadwal piket itu mengingatkan anak-anak terus gitu ya, karena memang anak-anak ini kadang ya perlu diingatkan seperti itu ya. Jadi setiap hari Senin misalnya piketnya siapa, itu akan saya ingatkan untuk mereka mengerjakan, dan kalau misalnya tidak ada temennya yang tidak melakukan piket, nah itu nanti akan diinfokan ke saya agar mereka juga ada konsekuensi untuk piket besoknya, agar bertanggung jawab gitu. Iya, iya. Nah, ya seperti yang saya tadi katakan ya, memang Bu Sari luar biasa ini. Nah, setelah kita tadi ngobrol panjang lebar nih Bu, kira-kira kesimpulan dari sharing kita pada siang hari ini apa? Nah, yang saya dapatin Miss Putri ketika udah cerita, seperti saya tuh jadi dapat solusi nih. Solusi gimana caranya nanganin kelas yang kotor tadi ya, supaya anak-anak itu bisa bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan kelasnya, sehingga kelasnya itu nyaman. Pembelajaran juga kan lebih efektif kalau kelasnya bersih. Oh, iya betul. Ya Bu Sari, saya juga merasa senang ya dalam kesempatan
sharing kita pada siang hari ini. Nah, akhirnya Bu Sari sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi ini ya. Nah, mungkin di lain kesempatan nanti kita bisa mengadakan tindak lanjut ya Bu dari sharing kita siang hari ini. Nah, kemudian Bu Sari apakah sudah melakukan komitmen-komitmen tadi dengan baik, kemudian konsekuensinya juga bagaimana, itu semuanya nanti akan kita bahas mungkin di lain kesempatan ya Bu ya. Nah, jadi Bu Sari, kita bisa akhiri sesi sharing pada siang hari ini. Boleh Bu. Terima kasih loh Bu Iya, Fitri sudah sama-sama. membantu saya Dalam menemukan solusinya. Iya. Baik, semoga kedepannya nanti Bu Sari juga dengan anak-anak lebih hebat lagi. Terima Baik, kasih. Bu. Terima kasih, Bu Sari. Ya, selamat siang Bu Fitri. Selamat siang, Bu Rini. Bu Fitri, tadi panjenengan sudah melakukan coaching pada Bu Sari dan saya mengamati bahwa coaching panjenengan tadi itu sudah bagus sekali Bu. Nah, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada panjenengan. Yang pertama apa? Yaitu apakah proses yang dilakukan tadi sesuai dengan alur kita? Ya, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta gitu ya. Nah, saya sudah menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksi dari Ibu Sari dan juga tanggung jawab. Nah, sehingga saya bisa membantu Ibu Sari mencari masalah dan juga menemukan solusi dari masalahnya. Kalau menurut saya proses coaching panjenengan tadi itu sudah berjalan dengan baik Bu. Saya setuju alur tirta yang sudah panjenengan lakukan tadi, sehingga Bu Sari itu bisa menggali masalahnya, kemudian panjenengan juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dari pertanyaan panjenengan tadi panjenengan bisa membantu Bu Sari menemukan rencana tindakannya yang akan dilakukan nanti. Dan saya juga melihat prinsip coaching di dalam kegiatan tadi. Pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Anda kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan jenengan lakukan tadi? Karena alur tirta menjadi bagian yang sangat penting dalam coaching, berarti saya jadi ingin lebih memahaminya. Nah, supaya kedepannya saya juga bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Bu Fitri, terima kasih guys. Semoga observasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas